Penghargaan itu diberikan kepada El Diablo bertepatan dengan Hari Bastille, atau juga dikenal Hari Nasional Prancis, yang dirayakan tanggal 14 Juli setiap tahunnya. Chevalier de la Légion d'Honneur merupakan kasta tertinggi dari Ordo Nasional Legiun Kehormatan. Dalam bahasa Prancis disebut Ordre National de la Légion d'Honneur, sebelumnya Ordo Kerajaan Legiun Kehormatan, Ordre Royal de la Légion d'Honneur. Gelar Kesatria Kehormatan untuk Quartararo ini mulai diperkenalkan sejak 1802 silam oleh Napoleon Bonaparte, hingga kini terus dipertahankan, dengan sedikit ubahan, oleh pemerintah Prancis. Urutannya dibagi menjadi 5 tingkat, yakni Chevalier, Knight, Officier, Officer, Commander, Commander, Grand Officer, Grand Officer, dan Grand Croix, Grand Cross. Quartararo menjadi pembalap motor pertama dalam sejarah negara Prancis yang menerima penghargaan Chevalier de la Légion d'Honneur, usai kesuksesan merengkuh titel MotoGP 2021. Musim ini, sang rider Yamaha berpeluang besar mengulangi kejayaannya. Dia tengah memuncaki klasemen sementara MotoGP 2022 dengan torehan 172 poin, atau unggul 21 poin atas rival terdekatnya, Aleix Espargaro. Ini adalah tanggal yang harus ditandai dengan tonggak sejarah. Gema dari perbedaan ini akan bergema selamanya dalam lanskap olahraga nasional, kata Presiden Federasi Sepeda Motor Prancis, Fédération Française de Motocyclisme, Sébastien Poirier, dalam pernyataan tertulis. Ini adalah pengakuan di tingkat kinerja tertinggi juara dunia kami oleh bangsa. Yamaha masih akan diperkuat Quartararo selama 2 tahun ke depan, setelah Quartararo sepakat untuk menandatangani perpanjangan kontrak baru pada awal Juni lalu. Quartararo menutup paruh pertama musim ini sebagai pemuncak klasemen dan unggul 21 poin atas Aleix Espargaro. Namun demikian, El Diablo menegaskan bakal terus menekan hingga batas pada sisa balapan tahun ini. Juara dunia MotoGP 2021 itu mengatakan tidak ingin mengubah pendekatannya dalam mengejar gelar 2022. Menurutnya, apa yang dilakukannya sejauh ini menjadi yang terbaik untuk mencapai tujuan. Saya mendapatkan lebih banyak pengalaman. Ketika saya menjadi seorang pemimpin di klasemen dan unggul 2 poin atas Joan Mir, saya berpikir tentang gelar, kata Quartararo seperti dilansir GP1. Di sisi lain, sejak tahun lalu saya mulai berpikir tentang memenangi setiap balapan dan saya mulai tak peduli dengan gelar juara dunia, memiliki keunggulan 5 atau 35 poin di klasemen. Yang saya butuhkan adalah menang. Tahun ini sama, saya pikir ini adalah pengalaman karena sudah memimpin klasemen. Espargaro menjadi lawan terdekat Quartararo dalam perburuan titel MotoGP. Kemunculan sosok Spaniard jelas pernah diperhitungkannya sejak awal musim. Alhasil, peningkatan yang ditunjukkan Aprilia juga menjadi ancaman besar bagi pembalap 23 tahun itu. Rival terberat saya, sebelum musim dimulai saya menyebut nama Pecco, Francesco Bagnaia. Sekarang, dalam beberapa balapan terakhir, dia kehilangan banyak poin. Tapi, saya yakin dia akan konsisten di barisan depan pada paruh kedua musim ini, ujarnya. Namun, Aleix Espargaro terlihat lebih konsisten saat ini. Bahkan, dia sangat rutin memperebutkan podium. Saya yakin dia akan selalu berada di barisan depan. Fabio Quartararo telah memperpanjang kontrak bersama Yamaha, setelah diyakinkan terhadap proyek pabrikan Garputala. Padahal, ia selalu mengeluhkan top speed Iser M1 sebagai yang terburuk dibandingkan motor lainnya. Akan tetapi, perubahan yang ingin dilakukan Yamaha meluluhkan hati sang pembalap untuk terus bertahan bersama skuad berbasis di Iwata, Jepang tersebut. Ketika Anda memenangi gelar bersama sebuah tim dan musim berikutnya Anda tidak alami peningkatan seperti yang diinginkan, otomatis Anda memiliki keraguan, ucapnya. Saya telah memilih proyek terbaik dan meyakini Yamaha akan menjadi tim terbaik untuk beberapa tahun ke depan. Tahun ini, Quartararo juga telah belajar banyak sepanjang berjalannya kejuaraan dunia Grand Prix, terutama dari Marc Marquez yang masih menjadi pembalap terbaik di MotoGP. Saya belajar banyak dari Marc di track, berada 25 lap di belakang Marc, berada dekat dengan dia, tanpa melakukan banyak kesalahan. Anda benar-benar belajar banyak, katanya, luar biasa apa yang saya pelajari darinya dan apa yang saya dapatkan.